Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah praktikum pengantar basis data. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas terkait dengan topik SQL View. Kemudian, apa itu view? View merupakan pernyataan SQL ya, yang disimpan di dalam database dengan nama yang terkait. Nah, view sebenarnya adalah komposisi dari tabel dalam bentuk query SQL ya, yang tadi mungkin misalkan telah kita definisikan sebelumnya. Nah, view ini dapat berisi baris tabel atau memilih baris dari tabel ya. Nah, view ini dapat dibuat dari satu atau banyak tabel, tergantung pada query SQL ya, yang tertulis untuk membuat view. Nah, view merupakan ini ya, jenis tabel virtual ya sifatnya. Jadi apa namanya? Sifat tabel yang ini virtual memungkinkan pengguna untuk melakukan ini teman-teman. Membatasi akses ke data ya. Sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melihat ya, terkadang memodifikasi apa yang mereka butuhkan. Jadi kayak tampilan teman-teman. View itu kan secara bahasa Indonesia artinya tampilan ya. Kemudian meringkas data dari berbagai tabel yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan. Untuk membuat summary misalkan seperti itu. Nah, di sini jenis view ini ada beberapa, nanti teman-teman kita coba bahas ya. Ada yang pertama untuk creating view atau nanti kita menggunakan create view, kemudian ada replacing atau modifying view. Ini menggunakan create or replace view atau bisa juga dengan opsi alter view. Kemudian updating view, ada update view. Kenapa di sini saya letakkan berbeda ya teman-teman? Kita menggunakan replace modifying, ada updating. Kalau kita menggunakan replace sama modifying, nanti teman-teman tidak bisa men-set, mengupdate. Kalau untuk update itu teman-teman bisa update set. Misalkan teman-teman mau mengganti, kebetulan tanggalnya itu update set, misalkan jadi di tanggal apa namanya 9 November 2021 gitu ya. Update set 9 November 2021. Sedangkan kalau di replace sama modifying, kita menggunakan create or replace dan juga alter. Di sini kecenderungannya kita memilih saja, cukup nanti menggunakan select ya. Jadi create or replace view sama alter view ini hampir sama saja sih fungsinya. Hanya saja penggunaan ininya aja sih ya, apa namanya, statementnya saja. Ada yang create or replace, alter view. Jadi hanya fungsinya sama. Nah, di sana setelah itu nanti diikuti dengan select biasanya. Kalau di sini update set, jadi untuk melakukan perubahan ya, updating gitu. Kemudian yang terakhir ada dropping view ya. Ini untuk menghapus view. Kemudian kita coba bahas dulu ya. Yang pertama ada create view. Create view di sini teman-teman bisa lihat ya sintaknya. Create view, kita buat nama view-nya apa, kemudian as, kemudian select bla 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 gitu. Seperti biasa. Ini membuat view ya dengan nama view yang mungkin kita tentukan sendiri atau sudah ditentukan dari soal misalkan. Kemudian di sini contohnya, misalkan di sini ya teman-teman, di sini ada tabel. Tabel ini tabel agent ya. Nah, di dalam tabel agent ini kebetulan kita pengen membuat view, create view. Nah, ini contohnya seperti ini, SQL code-nya create view. Kebetulan kita pengen membuat view sendiri ya untuk agent, tapi berasal hampir mungkin mirip dengan jenis kemarin ya. Yang kita kemarin menggunakan subquery ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ada select, tapi beda kalau subquery itu ada di dalam kurung ya. Jadi kalau subquery itu kan di sini ada kurungnya ya teman-teman. Nah, ini kan enggak. Kalau di sini, jadi misalkan kita mau membuat view dari agent, kemudian kita namai agent view. Nah, di sini agent view ini kita mengambil ya view dari tabel agent.
Nah, di sini ya, kemudian view-nya nanti akan dibuat. Nah, untuk memanggil view yang telah kita buat tadi, cukup dengan select bintang, select all from nama view yang telah dibuat, agent view. Nanti akan muncul juga seperti ini. Kemudian kita masuk ke create or replace view. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk struktur sintaknya. Sama ya, kalau tadi cukup create view, di sini create or replace view. Yang ini yang untuk mengganti teman-teman, modifying. Ini kalau nggak bisa cuman create view aja. Kalau create view jadinya kan hanya membuat atau cuma replace view saja itu tidak bisa. Jadi di sini harus ada create or replace view. Kalau mau menggunakan fungsi replace tadi ya. Nah, itu. Jadi harus sepaket ya ini ya. Create or replace view. Tidak hanya cuman create saja view, nanti kan hanya meng-create, kalau replace view saja nanti akan error. Kemudian ini sama ya struktur di bawah di sini untuk mengganti dan memodifikasi. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, di sini di contoh kita bisa lihat ya. Create or replace view. Nah, di sini agent view yang telah kita buat tadi, kita pengen nih hanya memunculkan nama saja dan juga working area atau area kerjanya saja dari agent tadi. Nah, kita buat nih agent view yang telah kita buat tadi ya. Kita melakukan apa namanya replace ya, perubahan ya, modifikasi. Nah, dengan create or replace. Nah, seperti ini, kemudian kita panggil agent view. Nah, yang keluar akan muncul seperti ini. Kemudian, nah ini hampir sama untuk alter, sifatnya sama ya, secara fungsional sama ya dengan create or replace view. Hanya saja lebih singkat sih teman-teman, alter ya, langsung sih untuk apa sintaksnya lebih simpel ya. Langsung alter view, kemudian sama teman-teman kebetulan di sini kita pengen ngubah ya. Kalau tadi misalkan hanya name dan juga working area, kita geser ada agent code name dan juga working area. Nah, ini kemudian kita panggil, nah ini yang apa agent view yang baru. Kemudian kalau kita melakukan update ya, perubahan. Nah, kalau update ini kan pasangannya nanti sama set ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau menentukan suatu value baru, nah itu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini sebenarnya beberapa preferensi sih kaitannya modifying tadi ya. Hanya saja dengan beberapa penulisan sih, teman-teman gitu. Nah, di sini kita coba lihat ya untuk update view, contohnya seperti ini. Misalkan tadi ya, katakanlah di sini ada tabel tadi agent, kemudian kita melakukan update komisinya. Kalau tadinya misalkan yang working area-nya London. Nah, London di sini 0,13 sama berapa nih teman-teman? Ada 0,13 juga ya. Nah, saya pengen nih mengganti commission-nya itu menjadi 0,23. Maka kita update dulu. Update agent view, view yang telah kita buat, set commission-nya menjadi commission yang baru. Kemudian sama ya, seperti biasa, where working area itu sama dengan London. Nah, nanti setelah perubahan kita panggil. Nah, ini ya, yang London berapa? 0,23. Ini ya, 0,23. Tuh. Kemudian kita masuk ada drop view. Drop view di sini untuk sintaknya seperti ini, drop view, kemudian view name. Ini untuk menghapus ya data tampilan atau data view-nya. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, select from agent view. Kebetulan kita lihat ya, data agent view yang telah dibuat tadi, misalkan, kemudian kita lakukan drop view. Nama view-nya agent view. Kemudian kita tes lagi, apakah agent view atau view yang telah kita buat tadi masih atau tidak. Kita lakukan select lagi. From agent view, ternyata ini ya teman-teman, tabel ini ya, view dari agent view sudah tidak tersedia. Seperti itu. Kemudian ini ada sedikit tambahan ya teman-teman. Ketika kita mencoba menggunakan create view, nah ini ya, create view ini dengan ini ya teman-teman, count, sum, and average ya. Di sini ada double ya, sebentar. Saya koreksi dulu. Takutnya nanti bikin bingung. Nah ini teman-teman, ada double. Nah ini ya. Ini saya lanjut dulu. Nah ini ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada double typing.
kita lanjutkan dulu. Di sini kita bisa melihat ya, create view yang telah kita buat tadi, kita coba combine dengan penggunaan count, sum, dan juga average ya. Nah, dengan fungsi-fungsi aggregate ya. Nah, ini misalkan yang pertama ya, agent view kita beri nama misalkan agent count. Kita mau menghitung ada berapa sih kita ngitung. Agentnya ada berapa gitu. Oke, dengan kode ini ya, create view agent count as select count all ya. Ini kita menghitung semua agent ya. Nah, ini langsung menghitung. Kemudian kita panggilnya juga ini ya dengan nama yang baru misalkan. Kalau teman-teman mau menggunakan view yang sama boleh saja sih, tapi berarti tadi menggunakan ini ya teman-teman apa? Ada ini ya, alter ya di sana gitu. Atau apa namanya? Create or replace tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya ketika menggunakan ini ya pemanggilan agent count. Nah, ini kita hasil hitungannya nanti dimunculkan. Kemudian kalau menggunakan sum, hampir sama juga, tinggal mengganti saja. Misalkan create view agent sum, saya kasih nama berbeda. Nah, di sini ada kita menggunakan sum ya, kita jumlah commissionnya kita jumlah. Berarti sum commission ya, nanti kita dimunculkan saja agent sum-nya. Nah, ini dapat jumlah dari komisi ya. Kemudian di sini ada kita mau menghitung rata-rata agent average ya. Nah, ini select average ya. Nah, nanti langsung saja select all ya from agent average ya. Nanti kita keluar hasilnya apa namanya? Average commission-nya ya, rata-rata dari komisi. Kemudian kita juga bisa teman-teman mengaplikasikan create view dengan join yang telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di 10 dan juga 11 ya. Nah, di sini kita lihat ya, misalkan menggunakan satu tabel namanya orders. Dari tabel orders ini kita ingin melakukan ini ya, create view dengan join. Nah, ini keduanya benar ya, saya kasih centang hijau. Ini misalkan di sini ya teman-teman, kita pengen membuat view, orders view ya, dengan ini ya, memperlihatkan order number, order amount, dan agent code ya. Kebetulan tadi kita telah membuat tabel agent ya. Kemudian di order kita cukup ini ya, memasukkan kodenya nanti untuk melakukan pemanggilan. Nah, di sini misalkan kita menggunakan order view. Nah, ini penulisannya teman-teman kalau misalkan menggunakan join boleh yang menggunakan koma saja. Jadi apa yang mau ditampilkan silahkan ditampilkan di sini ya, apakah select all ataukah mau apa namanya ditentukan ya, order number, order amount, kemudian agent code, agent name. Nah, ini ya. Nah, nanti teman-teman from. Nah, ini tabel 1 orders, tabel 2 agent yang telah dibuat tadi, kemudian where, di mana agent code dari A yang ada di order ini sama dengan agent code yang ada di B ya, yang ada di agent. Nah, ini ya, kita nanti munculnya seperti ini, kita panggil untuk memanggil view tadi ya, orders view. Atau bisa juga dengan join, teman-teman. Jadi, create view, orders view sama ya. Kita memilih order number, order amount, agent code, dan agent name-nya. Hanya saja penulisannya sedikit berbeda ya. Kalau menggunakan koma kan seperti ini ya, kita koma pakainya where ya. Kalau kita pakai kata join berarti from order A, join agent B, on gitu. Kalau join ingat-ingat join itu biasanya dengan pasangan dengan on. On. Nah, ini yang nilai yang sama. Itu nanti hasilnya akan sama juga, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Untuk pembahasan apa namanya terkait dengan SQL View. Nanti silakan teman-teman mengerjakan latihannya dan juga nanti minta tolong teman-teman untuk membantu ya sebagai kelengkapan juga dari LKP. Nanti saya mohon bantuannya teman-teman untuk mengisikan ini ya teman-teman. Sebentar. Saya izin share screen dulu untuk pengisian kuesioner juga sih teman-teman. Jadi nanti silahkan. Bentar ya teman-teman, ngeblank. Nah ini ya, nanti silahkan mohon bantuan dari teman-teman
untuk melakukan pengisian kuesioner video pembelajaran praktikum ya. Kebetulan saya sebagai salah satu tim dosen pengampu, karena kebetulan sedang ada diklat ya teman-teman, diklat untuk CPNS, jadi saya mengambil proyek untuk membuat video pembelajaran ini sebagai salah satu tugas akhir, sama kayak teman-teman ada kayak apa ya, mini skripsi gitu ya teman-temannya. Tugas akhir ini sebagai evaluasi ya. Nanti ini evaluasi dari teman-teman, nanti untuk kelengkapan nilai juga dari LKP yang pertemuan 13 ini, silahkan nanti diisikan ya kuesionernya. Di sini ada data responden ya. Untuk nama sama NIM, tenang saja, hasil dari kuesioner tidak berpengaruh sama nilai ya. Yang penting teman-teman fungsinya kalau ada nama dan NIM nanti untuk mendata ya kelengkapan dari LKP, karena di sini kelengkapan LKP-nya saya include-kan ini ya, jadi bagian dari penugasan LKP nanti. Itu nanti silahkan diisikan. Kemudian untuk penilaiannya nanti ini ya bebas saja ya, nanti apa namanya isiannya nanti silahkan disesuaikan ya dengan kondisi teman-teman untuk masing-masing field. Misalkan seperti ini, sebentar. Misalkan di dalamnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah nanti di sini ada penilaian skala Likert. Nah, nanti mohon bantuan dari teman-teman untuk mengisi ya masing-masing baris ya dari pertanyaan ini. Nah, nanti ini yang menjadi fokus adalah video dari pertemuan 9 ke 13 yang hari ini ya, teman-teman ya. Nanti silahkan dilengkapi. Silahkan, ada 5 video, nanti silahkan dinilai berdasarkan kondisi teman-teman, dan penilaian ini tidak pengaruh juga nanti ke nilai teman-teman. Yang pengaruh adalah kelengkapannya. Kalau teman-teman melengkapi, nanti akan menjadi salah satu presentase dalam penilaian LKP yang ke-13 ini ya. Jadi nanti sekitar mungkin 30% ya. Jadi 30% kalau misalkan teman-teman bisa mengisi ini, 25 atau 30% nanti mungkin bisa menjadi bahan kelengkapan untuk ini ya LKP. Kemudian nanti silakan teman-teman misalkan di akhir ya. Nah, di sini kalau tadi kita menggunakan skala Likert-nya setuju dan tidak setuju ya. Dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, nanti di akhir ada ini ya sedikit berbeda. Di sini kaitannya dengan frekuensi penggunaan, nanti teman-teman menggunakannya skala ini ya. Tidak pernah sampai sangat sering. Nah, di sini nanti silakan di sini ada kritik dan saran juga. Silakan apabila teman-teman ingin menyampaikan kritik dan saran, namun tidak diwajibkan. Kalau memang ada, silakan kalau mau disampaikan. Saya kira demikian ya untuk pertemuan di video pembelajaran di pertemuan 13. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.